Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, salam damai, sejahtera dan sukacita. Saya mendapatkan sebuah renungan yang menjadi berkat buat kehidupan saya secara pribadi. Dan saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu, dan saya berharap juga ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Ayat Alkitab saya ambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita seringkali mengalami kesulitan. Kemudian kita membawa kesulitan kita itu kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, berharap supaya Tuhan memberikan jalan keluar buat kita semua. Dan kadang juga kita membagikannya dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dalam komsel-komsel, menceritakan juga betapa hal-hal masalah yang kita hadapi. Tetapi sudah kita berdoa, sudah kita juga sharing, kita juga tidak mendapatkan pertolongan. Sepertinya kita belum mendapat pertolongan dari Tuhan, ataupun juga bantuan dari rekan sesama komsel misalnya begitu. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengatakan supaya kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Namun pada perjalanannya ada penawaran-penawaran dari luar yang kelihatannya itu seperti sebuah jalan keluar. Ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh pihak lain, pihak yang kelihatannya baik, pihak-pihak yang tidak mengenal Tuhan, namun mereka selalu berbuat kebaikan, menawarkan kebaikan-kebaikan buat orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya kita menganggap itu sebuah solusi. Tapi ada satu hal yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir, jadinya, loh kok Tuhan gak kasih jalan keluar? Kok anak-anak Tuhan yang lain gak kasih saya bantuan, gak kasih saya solusi? Malah saya dibantu dari orang yang gak percaya Tuhan. Malah saya tuh dibantu sama orang-orang yang bukan Kristen gitu. Akhirnya kita malah jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena kecewa. Capek ya ternyata berdoa, capek ya ternyata ikut ibadah, ikut komsel, tapi ketika ada kesulitan malah yang bantu dari pihak lain. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar hal-hal seperti itu terjadi? Akhirnya malah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, malah menjauhkan diri dari Tuhan, nggak berdoa lagi, nggak beribadah lagi. Bapak Ibu, ada banyak penawaran-penawaran yang kelihatannya baik, membantu kita dalam mengatasi segala masalah hidup kita, namun akhirnya itu menjadi kita jauh dari Tuhan, menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan juga menghentikan segala aktivitas kegiatan rohani kita berdoa dan baca Alkitab. Firman Tuhan ini berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan itu tetap setia kepada kita apapun yang kita lakukan. Namun ada ujian kesungguhan, seperti yang dialami oleh kisah wanita yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia bersungguh-sungguh walaupun Tuhan menghina dia, tetapi dia menganggap itu sebagai sebuah ujian kesungguhan. Dia tetap bertahan pada pengharapan kepada Tuhan walaupun kata-kata Tuhan tidak enak. Ingat ya Bapak Ibu kisah itu, wanita yang minta anaknya disembuhkan. Nah, kita bisa belajar dari salah satu cerita ujian kesungguhan yang dari Alkitab. Salah satunya kisah yang tadi. Mari kita tetap berpegang teguh pada pengharapan iman kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan betapa kami harus tetap bersungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan dalam segala permohonan doa kami. Kami percaya Tuhan ada proses yang membuat akhirnya kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan menunggu kesungguhan kami, Tuhan melihat kesungguhan hati kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.